Dan pemirsa, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Corporate Communication PT Jasa Marga, Dwimawan Heru Santoso. Pak Dwimawan, selamat pagi. Pak Dwimawan, selamat pagi. Pagi Pak Leonard, halo. Ya, Pak Dwimawan, boleh dilaporkan Pak sampai kondisi terkini, bagaimana kondisi jalan-jalan tol yang terkena banjir, apakah sudah bisa dilalui, di wilayah-wilayah mana saja yang sebaiknya dihindari oleh warga Pak, kalau memang bisa menghindarinya. Silakan Pak Dwimawan. Ya, update per jam 9 tadi ya Pak Leonard. Ya, Pak. Yang pertama yang Jorwe 2 Utara. Jorwe 2 Utara itu sudah tidak ada genangan, jadi bisa dilalui sama semua kendaraan. Kemudian yang perlu Jorwe 2 Utara ya, sudah bisa dilewati. Nah, terus kemudian yang di Jagorawi ya. Jagorawi memang masih di lajur 1, lajur 2 ya. Hanya lajur 1, lajur 2. Itu ada kali Cipinang di kilometer 3800 ya, agak permukaan airnya naik ya. Nah, lajur 1, lajur 2 yang tergenang, tapi kan lajur 3, lajur 4-nya masih bisa dilalui. Nah, kemudian yang di Jakarta Cikampek ya, Pak, yang pertama di kilometer 8 yang menuju ke arah Jakarta Cikampek, 8 ke arah Cikampek ya Pak, 8 ke arah Cikampek itu masih bisa dilalui semua kendaraan ya. Tapi 8 yang ke arah Jakarta, 8 yang ke arah Jakarta ini hanya bisa dilalui kendaraan besar. Nah, kami menghimbau untuk kendaraan kecil bisa menggunakan alternatif lain ya Pak, kilometer 8. Nah, kemudian kalau 19 yang ke arah Cikampek sudah bisa dilalui semua kendaraan, kemudian 34 juga sudah bisa dilalui semua kendaraan. Yang ke arah Cikampek, 1934. Nah, kalau yang ke arah Jakarta, 19 juga sudah bisa di lajur 3, lajur 4 ya. Kemudian kalau yang 34 sudah bisa dilalui semua kendaraan. Jadi intinya 34 sudah nggak masalah, 19 yang juga tidak masalah, kecuali yang arah Jakarta hanya bisa lajur 3, lajur 4. Itu yang Cikampek ya Pak ya. Kemudian satu lagi adalah yang di Jor. Jor itu yang keluar dari Rorotan ditutup karena di arteri masih ada genangan. Exit Rorotan masih ditutup ya Pak? Exit Rorotan masih ditutup. Exit Rorotan masih ditutup. Kemudian 44700 sebenarnya sudah bisa dilalui kendaraan. Kilometer ya. 44700 sudah bisa dilewati. 44700 yang ke arah Rorotan ya. Nah, arah Rorotan. Jadi genangan di L1 L2 itu hanya sekitar 15 cm ya arah Rorotan. Nah, sekarang yang arah Jati Asih ya 44600 ada genangan tapi masih bisa dilewati. Semua kendaraan masih bisa dilewati. Itu genangan ya. Kemudian terakhir saya rasa update-nya adalah untuk gerbang ya, Pak Leonard. Gerbang yang masih ditutup karena genangan ya, ditutup sementara ya, ada 2. Gerbang tol Bekasi Barat 2 dan Pondok Gede Timur. Dua-duanya di Jakarta Bekasi Barat 2 dan Pondok Gede Timur ya Pak? Pondok Gede Timur, ya dua-duanya di Jakarta Cikampek. Sampai sekarang masih ditutup, jadi pengguna kendaraan masih ditutup, hindari begitu ya? Pengguna jalan diharapkan mencari alternatif jalan yang lainnya. Dan kembali kami informasikan, kami mohon maaf atas kejadian ini, Jasa Marga menempatkan rambu-rambu petugas ya untuk mengarahkan lalu lintas, dan kami himbau pengguna jalan yang mau melakukan perjalanan, merencanakan perjalanan. Jangan lupa telepon call center Jasa Marga di 14080. Bisa juga membuka aplikasi 14080 ya Pak? Boleh diulang Pak pelan-pelan Pak? Baik, jadi untuk informasi bisa menghubungi call center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080. 14080 ya? Iya, di samping Pak Dwimawan, untuk kendaraan yang sudah terlanjur masuk ke jalan-jalan tol yang sudah terkena banjir, terjebak banjir, bagaimana meminta bantuannya Pak? Teman-teman melakukan rekayasa, artinya kami bekerja sama dengan kepolisian, PJR, ya, mencoba untuk di lapangan mengarahkan ke exit-exit yang terdekat. Nah, kalau misalnya ada sesuatu, sekali lagi bisa dihubungi call center kami di 14080, nanti ada informasi lebih lanjut di sana. Karena Pak Dwimawan, Pak Dwimawan, kami melihat di gambar bahwa itu tadi kelihatannya di tol Cikampek, Jakarta Cikampek, ada mobil yang terjebak di dalam tol karena terputus karena genangan banjir.
Itu apakah sudah diupayakan untuk bisa putar balik atau bisa keluar atau bagaimana Pak kondisinya Pak? Gini, nanti akan kami cek. Saya kebetulan tidak bisa lihat televisi Metro saat ini. Saya lagi di luar. Kami akan cek itu di kilometer berapa. Tapi yakinlah bahwa kami memonitor semua kondisi yang terjadi di jalan tol kami. Kami monitor dengan CCTV. Kami juga monitor di call center. Namun demikian, jika terjadi sesuatu dan Anda merasa belum mendapat bantuan dari petugas, silakan hubungi 14080. Kami nanti meluncurkan petugas ke lokasi untuk menangani kejadian kesulitan pengguna jalan yang di jalan tol. Pak Dwi Mawan, untuk selain call center Pak, apakah warga bisa melihat kondisi terkini dari sekian ruas tol Jasa Marga? Apakah mungkin lewat situs atau mungkin lewat media sosial? Ada atau tidak Pak fasilitas seperti itu? Kami menyarankan sebenarnya informasi-informasi ini satu di era digital saat ini kan kita bisa menggunakan aplikasi peta ya untuk melihat kepadatan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ke online, informasi-informasi di media online, kami terus mengupdate dengan press release. Barusan kira-kira jam 9 yang kami informasikan barusan nih ke Pak Leonard, barusan juga kami informasikan ke teman-teman media. Jadi kami yakin dalam waktu dekat pasti juga sudah naik di media-media online. Karena biasanya mereka cepat ya kalau teman-teman online. Jadi saran kami itu memantau pemberitaan di media online, kemudian juga memantau update di peta digital, kemudian 14080. Cuman mohon diperhatikan, rilis kami ada jamnya. Jadi kadang-kadang banyak yang bertanya, ini tadi informasinya masih bisa, kok sekarang nggak bisa, atau sebaliknya. Ini tadinya nggak bisa, kok sekarang saya lihat bisa. Nah kadang-kadang lihat jamnya. Kan kebetulan kayak rilis kami tadi ada yang jam 6 pagi, kemudian ada lagi yang jam 9 pagi gitu. Nah itu kami informasikan ke teman-teman online. Iya, iya. Jadi tetap harus melihat juga kondisi waktu ya Pak, karena bisa jadi ada perubahan kondisi begitu ya. Bisa jadi ada perubahan. Kami kan cerita tadi di rilis yang pagi 34 nggak bisa 34 ada hambatan. Tapi kan sekarang di 34 sudah nggak ada ya kan. 34 aman tuh. Tinggal yang sekarang 8 yang arah Cikampek aman, bisa dilalui tapi pelan-pelan. Semua udah bisa lewat. Tapi 8 yang ke arah Jakarta itu yang bisa lewat baru kendaraan besar. Nah ini. Pak Dwi Mawan, satu lagi Pak, untuk tol dalam kota Jakarta ada gangguan atau semuanya lancar sama sekali Pak? Tol dalam kota sampai sekarang kami belum memonitor adanya gangguan yang terkait dengan kepadatan genangan. Jika nanti ada informasi diinformasikan, tapi sampai saat ini kami belum ada monitor hal tersebut. Tadi yang perlu kita waspadai itu ya Pak ya, Cikampek, 8 tadi, kemudian di Jor, Rorotan, kemudian ya itu tadi ada 2 gerbang yang masih sementara ditutup di Bekasi Barat tadi. Bekasi Pak Dwi Mawan, sama satu lagi. Pak Dwi Mawan, BMKG tadi sudah mengatakan bahwa mungkin ada kemungkinan bahwa hujan tidak hanya turun di hari ini Pak, di hari-hari ke depan sampai akhir bulan Februari atau di pertengahan Maret, itu mungkin akan kondisi seperti ini terjadi lagi. Ada langkah antisipasi tidak Pak yang disiapkan oleh PT Jasa Marga untuk menghindari kendaraan-kendaraan terjebak di setiap ruas jalan tol Jasa Marga Pak? Pada dasarnya kami mengoperasikan siap dengan semua hal, artinya kesiagaan untuk pompa, kemudian kesiagaan untuk perambuan jika terjadi sesuatu, kemudian informasi, artinya bagaimana kami menghimpun informasi dan memang bisa dikontak ya di 14080 supaya pengguna jalan bisa merencanakan perjalanan mereka sebelum mereka melakukan perjalanan. 14080 itu selalu ada petugas yang bisa menjawab ya Pak Dwi Mawan ya? 14080 call center kami Pak, 24 jam. Itu ada informasi di situ. Anda mau berikan informasi atau mau minta informasi, silakan dihubungi. Baik, terima kasih Pak Dwi Mawan Heru Santoso sudah mengupdate kami